Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Nah, anak-anak, sekarang kita berada di semester kedua di kelas 2 ini ya. Nah, ketemu lagi dengan Bu Ayu. Bu Ayu hari ini akan menjelaskan tema 5 subtema 1 muatan pelajaran bahasa Indonesia. Apakah kalian sudah siap menerima pelajaran hari ini? Kalau sudah, yuk kita mulai pelajaran hari ini. Tapi jangan lupa berdoa terlebih dahulu ya. Doa mulai. Amin. Nah, sekarang simak materinya baik-baik ya, jangan di skip-skip. Oke, yang pertama, Bu Ayu akan menjelaskan ungkapan permintaan maaf. Kalian pasti tahu ya permintaan maaf itu apa? Ya, permintaan maaf biasanya diucapkan saat melakukan kesalahan. Oke? Nah, permintaan maaf harus diucapkan dengan santun dan menggunakan nada yang lembut. Paham ya? Kemudian, contoh ungkapan permintaan maaf. Nah, di sini Bu Ayu ada gambar antara Dedi dan ibunya Dedi. Nah, kalian bisa baca sendiri di situ ya. Nah, di situ ceritanya Ibu Dedi mencari pulpen di atas meja. Nah, Dedi, apakah kamu melihat pulpen di atas meja ini? Kemudian Dedi menjawab, "Maafkan aku, Bu. Aku tidak sengaja membuangnya ke tempat sampah. Aku kira isi tinta pulpen itu sudah habis." Kemudian ibu menjawab, "Ya, tidak apa-apa, Nak. Lain waktu, kamu harus memeriksa terlebih dahulu sebelum membuangnya ke tempat sampah." Baik, Bu. Nah, jadi di sini kesalahannya Dedi apa? Kesalahannya Dedi adalah membuang bolpen yang ada di atas meja tanpa melihat dulu isinya masih atau tidak. Nah, sedangkan pulpen itu dicari oleh ibu, makanya Dedi harus meminta maaf. Paham ya? Nah, seperti ini contoh permintaan maaf yang baik. Seperti itu ya. Nah, kemudian mengidentifikasi ungkapan permintaan maaf. Nah, permintaan maaf itu harus diucapkan dengan santun ya. Harus dengan santun, nggak boleh dengan kasar. Kemudian tujuannya apa? Yaitu agar orang-orang yang mendengarnya itu dapat menerima permohonan maafmu. Nah, jadi kalau minta maaf tuh yang sopan. "Maaf ya." Gak boleh yang nyentak-nyentak. "Maaf, aku gak akan ulangi lagi." Kira-kira orangnya bakal memaafkan atau enggak? Nah, pastinya enggak ya. Nah, jadi harus sopan, harus yang lembut seperti itu. Kemudian, kamu dapat menanggapinya kembali dengan mengucapkan terima kasih. Jadi setelah kamu dimaafkan, kamu mengucapkan terima kasih sudah dimaafkan. Nah, kemudian menuliskan ungkapan permintaan maaf. Yang pertama, permintaan maaf harus dilakukan dengan santun. Tadi ya, seperti tadi. Kemudian, saat meminta maaf, gunakan kata maaf. Namanya permintaan maaf harus ada kata maaf. Seperti itu ya. Kemudian, meminta maaf kamu juga harus tulus dan bersungguh-sungguh. Jadi harus sungguh-sungguh, benar-benar menyesal telah melakukan kesalahan itu dan meminta maaf. Kemudian, jika kamu sudah meminta maaf, kamu tidak boleh melakukan kesalahan yang sama. Jadi kalau udah minta maaf, nggak boleh tuh diulangi lagi kesalahan yang sama. Paham ya? Nah, kemudian menjelaskan isi puisi. Jadi kita beranjak ke puisi. Nah, jadi anak-anak, puisi itu merupakan kumpulan kata yang disusun sesuai tema tertentu, ya. Kemudian, pembuat puisi itu menuliskan kata-kata yang indah. Jadi membuat puisi itu bukan hanya sekedar kata-kata kamu sehari-hari, enggak. Jadi dipilih kata-kata yang indah. Seperti itu. Kemudian, untuk memahami isi sebuah puisi, kamu perlu membacanya dengan cermat. Jadi maksudnya puisi ini apa toh? Isinya tentang apa? Jadi kamu harus membacanya dengan cermat, dengan teliti.
Kemudian kamu juga mengerti kata-kata yang digunakan. Jadi harus mengerti itu kata-kata yang digunakan tuh artinya apa. Seperti itu ya. Nah, di sini Bu Ayu kasih contoh puisi. Nah, di situ ada puisi berjudul Mas Koki. Apa sih Mas Koki itu? Ikan ya, ikan Mas Koki. Jadi puisi tersebut bertemakan alam ya. Ikan, pohon, gunung. Nah, itu semuanya temanya alam. Kemudian pada baris pertama dan kedua di situ ada di sebuah kolam di rumah kami tampak ikan yang berwarna-warni seperti itu. Jadi di situ isi puisinya menceritakan tentang ikan peliharaan ya. Nah, kemudian warnanya cantik sekali, berenang ke sana kemari. Ikan itu ikan Mas Koki, peliharaan keluarga kami. Jadi yang baris terakhir itu juga berisi ungkapan perasaan bangga seseorang. Bangga karena telah memelihara ikan Mas Koki. Seperti itu ya, jadi dipahami. Kemudian menentukan makna kata pada puisi. Jadi setiap kata di dalam puisi memiliki makna atau arti tertentu. Nah, seperti biasa kamu dapat mengetahui makna kata tersebut menggunakan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Atau kalau tidak, kamu juga bisa bertanya kepada orang tua atau guru ya. Kemudian menanggapi pembacaan puisi. Jadi sebelum kamu menanggapi pembacaan puisi teman kamu harus paham dulu 3 hal ini, yaitu artikulasi, intonasi, dan ekspresi. Artikulasi itu berarti kejelasan pengucapan. A, I, U, E, O-nya harus jelas. Kalau A ya harus terbuka, I harus kelihatan giginya, U harus mencucu ya, E ya harus seperti mengucapkan huruf E. Kemudian O, mulutnya membulat. O, seperti itu ya. Jadi harus jelas. Jangan I dibaca seperti E, jangan E dibaca seperti I, enggak seperti itu. Kemudian yang kedua ada intonasi. Intonasi itu berarti ketepatan nada. Jadi membaca puisi itu tidak boleh lurus saja bacanya seperti membaca cerita. Tidak seperti itu ya, membaca puisi itu ada nadanya. Kadang nadanya tinggi, kadang nadanya rendah, seperti itu ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah ekspresi. Berarti raut wajah. Jadi tergantung puisinya. Kalau puisinya senang, raut wajahnya juga harus senang. Nah, kemudian kalau misalkan puisinya sedih, raut wajahnya juga sedih. Jangan raut wajahnya sedih, tapi ternyata puisinya temanya senang. Nah, itu kebalik ya. Tidak bisa seperti itu. Paham? Oke. Kemudian, perhatikan contoh tanggapan pembacaan puisi tersebut. Nah, kamu bisa menanggapi pembacaan puisi teman kamu. Ya, seperti ini cara menuliskan tanggapannya. Saat membaca puisi berjudul Hujan, artikulasi Desi terdengar sangat baik. Seperti itu, artikulasinya dinilai dulu. Ia membaca setiap kata dengan cukup jelas. Suaranya pun lantang sehingga terdengar jelas. Kalau suara itu termasuk apa? Intonasi ya. Kemudian ekspresi Desi saat membaca puisi juga sudah sesuai dengan isi puisi. Nah, anak-anak, seperti itu ya pembelajaran hari ini. Jika ada yang belum paham, bisa ditanyakan ke guru kelas masing-masing. Sekarang saatnya Bu Ayu memberikan tugas. Ini dia tugasnya. Nah, tulislah kalimat atau ungkapan permintaan maaf dari setiap peristiwa berikut. Jadi ini ya peristiwanya, kalian baca sendiri. Nah, jadi kalian tugasnya menuliskan permintaan maaf dari kesalahan-kesalahan ini. Nah, kemudian dikerjakan di buku tulis tematik ya. Nah, seperti itu Bu Ayu akhiri sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.